Pak Heri Nabi utusan keluarganya. Sempat juga ya Pak Heri Pak Heri Nabi utusan keluarganya itu Pak Tomboy. Dia 3 kali bertemu dengan saya. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Selamat datang di podcast Rumah Rakyat 2000. Malam ini saya Aristo Mulyadiwaku tidak sendirian, karena podcast Rumah Rakyat 2000 kehadiran seorang tamu yang cukup istimewa. Saya bisa katakan seorang politisi yang sangat sederhana. Beliau juga saya bilang seorang pengusaha, dan beliau juga bisa dibilang seorang pendidik. Saya sebut saja Bapak Cornelis Dola. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa malam ini kita bisa ketemu. Ya, keren tua. Menarik akhir-akhir ini karena kalau kita melihat bahwa Bapak Cornelis ini salah satu nama yang sering disebutkan ya dalam bursa pencalonan Pilkada Manggarai untuk periode 2024-2029. Ya, begitu ya Bapak Cornelis ya. Lalu kemudian kita melihat sejarah perjalanan Bapak Cornelis. 2020 juga Bapak ya sempat namanya mencuat ya waktu Pilkada 2020 itu almarhum Dewa Kamelus dengan Victor Madur dan dengan Heri Nabi dan Heri Nabu. Waktu itu nama Bapak juga sempat disebutkan. Dan 2024 ini juga Bapak Cornelis sering juga disebutkan oleh seluruh masyarakat Manggarai. Ya, karena itu malam ini saya pikir malam yang cukup menarik sehingga Bapak Cornelis hadir di podcast Rumah Rakyat untuk menceritakan kilas balik perjalanan politik serta ide dan gagasan dan langkah apa yang harus diambil ke depan untuk menyumbangkan ide dan gagasan. Dan malam ini juga Bapak Cornelis kami minta sejauh mana komunikasi politiknya, karena kami dengar dan pantau bahwa kemarin sempat daftar di KPU ya Bapak ya? Ya. Sempat daftar di KPU dengan Pak Aloysius Hama dengan paket karisma, tapi setelah diverifikasi paket ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Tapi untuk lebih jelasnya nanti, saya pikir di awal ini Bapak Cornelis harus menceritakan dulu kilas balik perjalanan politik. Ya, silakan Bapak Cornelis Dola. Baik, terima kasih. Saya mulai dengan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Cornelis Dola. Sudah berkeluarga, punya 4 orang anak, ya, 2 yang sudah selesai, ya, 2 yang masih dalam proses. Saya lahir di Lempis, Desa Langkas, Kecamatan Cibal. Ya. Terus pendidikan saya SD di SD Kaladur, SMP di SMP Negeri Pagal, SPG Setia Bakti, terus kuliah S1 saya di STKIP sekarang Unika, Unika Santo Paulus. Oke. Selanjutnya tentang kerja saya atau pengabdian saya setelah saya ASN, saya mengabdi pertama itu di Cibal Barat di SMP Negeri 2 Podor. Itu tahun berapa Bapak? Itu tahun 1999 sampai 2003, 4 tahun. Seorang guru ya? Seorang guru. Ya, waktu itu masih sengsara sekali di sana karena kami pergi pulang itu jalan kaki ya. Jadi yang dibayar saat itu saya belum lahir Bapak. Betul, ya. Sudah lama ya. Saya 4 tahun di sana. Selanjutnya saya pindah ke Riau, saya 5 tahun di Riau. Tapi perlu saya perkenalkan sedikit bahwa saya di Riau itu 5 tahun itu saya punya murid itu kurang lebih 750 orang. Karena 2003 sampai 2008 satu angkatan itu 150 orang kan dari sekolah Indo. Sehingga 5 tahun itu hitungannya 750 orang. Dari sana saya pindah ke Manggarai Timur, saya masuk di birokrasi. Saya bekerja di Dinas Pendidikan ya.
2008 sampai 2010. Terus saya pindah ke kantor pariwisata. Selanjutnya saya di perpustakaan dan arsip. Oke. Selain sebagai seorang birokrat, saya juga seorang pengusaha. Saya membuka usaha itu perhotelan, dan ini usaha saya ini sudah dapat izinan, sudah resmi ya. Bahkan jualan hotel saya itu melalui aplikasi, melalui Red Doors atau melalui Traveloka. Jadi itu sekilas tentang apa namanya. Untuk sebagai seorang pendidik itu berapa tahun, Bapak ya? Sebagai seorang pendidik saya 9 tahun. 4 tahun di Cibal, terus 5 tahun di Riau. Pantasan nama Bapak di wilayah Cibal Barat, Riau Barat itu cukup dikenal. Pantasan ya karena sudah mengabdi lama di sana, Bapak. Ya, 4 tahun itu kan saya punya murid satu angkatan itu di Cibal itu 50 orang. Ya. Jadi 4 tahun itu 200 orang. Jadi ada 200 orang murid saya ada di Cibal. Sedangkan di Riau itu di Riau itu paling banyak. Berarti bisa dibilang Bapak Cornelius ini Cias, Cibal asli. Ya, bisa seperti itu karena memang kalau bilang Cias itu kan berarti harus lihat garis keturunan. Garis keturunan itu kan sejak leluhur saya, sejak Cibal itu ada, leluhur saya sudah ada. Itu artinya Cias, Cibal asli. Ya. Oke. Ya. Lalu terkait dengan apa tadi pengusaha bagaimana itu Bapak Cornelius? Pasca setelah pensiunan dari birokrat di Manggarai Timur. Sebenarnya saya pengusaha itu sejak saya muda. Sejak saya muda, bahkan sejak saya kuliah. Saya dulu waktu kuliah itu saya jual kacang hijau dan jual tobe songke dari Cibal ya. Jadi saya mau dibilang sejak kuliah itu saya sudah mandiri. Waktu itu kacang hijau itu biasanya jual dengan 750, tapi saya coba bantu masyarakat dengan 800 sampai 850. Saya punya channel-channel di. Artinya bakat usahanya sudah rintis sejak usia muda. Ya. Yang itu sentuhan pertama saya menjadi seorang pengusaha. Waktu saya kuliah. Selain saya pengusaha kacang, jual kacang, saya juga jual kain songke, tobe songke atau musibeo. Jadi waktu itu karena pergaulan saya cukup bagus di Ruteng ini, biasanya keluarga-keluarga yang dekat dengan saya, kalau mereka ada hajatan-hajatan budaya, mereka pesan tobe songke. Waktu itu harga tobe songke itu 25.000. Tetapi kalau saya jual itu sampai 50.000. Itu dulu sistem jualnya Bapak itu jalan kaki ya? Oh, saya jalan kaki, belum ada. Berarti ke desa-desa? Di sini, di Kota Ruteng. Oh, di Kota Ruteng. Dari tenda, donggang, ya pokoknya saya jalan kaki gitu. Jadi keuntungan itu biasanya saya beli kain masyarakat itu 25.000. Biasanya mereka jual 25.000, tetapi saya mengembalikan mereka punya apa itu, saya membayarnya dengan 35.000. Kok mereka heran? Kok 25.000 dari 35.000? Saya bilang ini ada orang yang membantu kita. Mereka mau kasih saya lagi 5.000, saya bilang terlalu banyak ini. Karena saya sudah dapat 50.000. Dari situ saya renungkan dulu, ternyata bisnis ini bisnis ini sangat bagus. Dengan bisnis ini kita bisa menolong orang. Jadi selain menolong diri sendiri, kita juga bisa menolong orang. Dari situ saya punya jiwa bisnis itu terus saya jaga di Cibal juga dulu saya buat minimarket ya. Di Cibal di minimarket. Di Riau malah saya punya usaha itu semakin naik. Saya punya 2 kendaraan otokol waktu itu. Saya mungkin satu-satunya ASN yang sudah punya otokol di Riau itu. Satu yang saya beli 3 tahun, satu yang saya beli 0 kilo. Artinya bukan soal untung dan rugi, tapi mental saya sebagai pengusaha itu berbarengan dengan saya sebagai seorang ASN. Dua-duanya saya jalankan. Begitu. Dan sampai di Borong, saya tinggalkan usaha-usaha itu. Saya melihat bahwa potensi yang bagus di kota kabupaten itu adalah bisnis hotel. Sehingga 2017 saya punya hotel itu urus izinan resminya. Itu. Berarti sekarang Bapak konsentrasi di bisnis perhotelan ya, semenjak pensiun dari ASN. Ya, bahkan saya berani mengambil pensiun dini tahun 2019 itu karena saya berpikir saya harus
konsentrasi di dunia hotel atau bisnis hotel ini, karena hotel ini juga bisa menjanjikan. Ya. Oke, menarik. Apa namanya, perjalanan singkat dari Bapak Cornelis semenjak usia muda, padahal sudah merintis ide usaha ya, sembari waktu itu menjadi seorang ASN. Ya. Tapi istri juga seorang ASN, Bapak Cornelis. Ya, istri saya juga seorang ASN ya. Nah, tapi kalau soal istri ini kan bukan saya ASN-nya, ini kan jodoh. Jodoh, ya. Kebetulan dia ASN ya sudah. Orang Sibal juga. Orang Sibal juga. Saat Jadi, ini masih aktif ASN. Ya, saya di sini masih aktif sebagai ASN. Ya. Di Manggarai Timur. Di Manggarai Timur. Ya, dia kepala ruang bersalin di Puskesmas Porong. Ya. Oke, baik. Ini pengantar yang sangat menarik dari Bapak Cornelis. Kisah inspirasi menurut saya, karena semenjak pensiun dari ASN, Bapak Cornelis membuka usaha perhotelan di Manggarai Timur. Nah, menarik ini Bapak Cornelis karena selain sebagai pengusaha, selain juga pendidik, bahwa Bapak Cornelis ini berkecimpung di dunia politik ya. Saya bilang katakan politisi yang sangat sederhana begitu. Nah, apa yang memotivasi Bapak Cornelis sehingga dari seorang pendidik, pengusaha terjun ke dunia politik? Mungkin bisa menggali ide gagasan dari Bapak Cornelis sehingga mengambil sikap untuk terjun ke dalam dunia politik dari 2020 ya Bapak Cornelis ya. Dan 2004 ini juga nama Bapak Cornelis disebutkan di dalam bursa pencalonan pilkada Manggarai. Baik, sebenarnya berbicara tentang dunia politik itu baru muncul itu 2019 itu. Setelah pensiun. Setelah pensiun. Ya. Memang antara pensiun dan pensiun sudah ramai begitu. Ya. Tapi saya perlu ceritakan mengapa atau apa awal mulanya. Begini, sejak 2015 saya merasa bahwa rezeki yang saya berikan, rezeki yang diberikan kepada saya atau rezeki saya itu sudah melampaui kebutuhan saya. Ya. Bukan berarti saya milioner, tapi menurut saya kebutuhan Sudah kita ini kan ya, sudah cukup, kehidupan lebih dari sehari-hari, ya. makan minum sudah cukup. Ya. Begitu banyak. Istri saya dan istri saya ASN, rezeki di hotel juga sangat banyak. Saya pernah merefleksi begini, merenung begini. Tuhan, apa maksud semuanya ini? Ya. Kalau tidak punya maksud yang bagus, saya nanti bisa jatuh dengan keadaan saya. Karena saya bisa apakan saja dengan orang yang banyak ini, bisa saja. Tetapi kalau ada yang lebih penting, ya saya pun siap menerima. Dan tidak lama kemudian muncullah ternyata di Ruteng ini, di Manggarai ini ada begitu banyak orang-orang muda atau kelompok-kelompok diskusi yang mendiskusikan tentang kader-kader pemimpin. Dan hasil diskusi mereka, Cornelis Dola atau saya, salah satu kader yang diperhitungkan, ya, atau ditargetkan untuk kader pemimpin Manggarai ke depannya. Begitu mereka datang, sepertinya jawaban saya atau doa saya tadi terkabul gitu. Seperti ini kah maksud daripada saya, renungan saya? Ya kelihatannya seperti itu, sehingga saya bilang baik. Terima kasih atas atas masukan ini, atas kepercayaan ini. Tetapi saya bilang mungkin 10 tahun atau 20 tahun saya belum siap. Mereka bilang ya memang belum saatnya. 10 tahun ke depan Anda itu atau pembicaraan Bapak, itu tahun berapa? itu 2019. 2019 setelah pensiun ya. Setelah pensiun. Setelah pensiun. Setelah revisi 1-2 saya itu tadi. Akhirnya waktu itu karena mereka bilang Bapak harus mulai sekarang. Ya. Sehingga saya waktu itu dalam keadaan yang belum terlalu siap. Saya maju. Ya. Saya maju, saya mulai sosialisasikan diri dan saya merasa bahwa saya ditokohkan. Ya. Karena hampir semua kandidat-kandidat waktu itu mengunjungi saya, ya, mengunjungi saya. Ada Pak Heri Nabi, utusan keluarganya. Sempat juga ya Pak. Pak Heri Nabi, utusan keluarganya itu Pak Tomboy. Dia 3 kali bertemu dengan saya. Bahkan istrinya juga makan bersama. Ya.
Walaupun itu utusan Itu keluarga. pertemuannya di Di hotel. di Di hotel. hotel. Kunjungi saya. Oh. Ya. Habis itu utusan Pak Victor Slamet juga. Ya. Saya pernah bertemu dengan Pak Victor Slamet. Mereka undang saya. Habis itu paket aman juga. Ya. Ya. Pak Manto Tapung waktu itu Manto, ya. mengunjungi saya. Habis itu Pak Kamelius Sedeno dengan Victor Madur. Tapi yang kunjungi waktu itu adalah Pak Victor Madur. Saya merasa, betul ternyata saya ini seorang tokoh. Iya. Karena mereka semua mengatakan bahwa Kraeng sudah menjadi tokoh dan disebut. Dan waktu itu Bapak Cornelis tidak menganggap bahwa saya ini tokoh hanya karena dikejutkan dengan kedatangan berbagai figur ini ya. Iya, awalnya saya kan biasa-biasa saja, Iya. tapi ketika orang-orang penting ini Datang. saya bilang, betul sudah. Iya. Seperti ini saya tokoh betul Iya. sudah. Ya, saya bilang, benar sudah. Artinya dari semua kandidat yang muncul ke publik tahun 2020 itu sempat bertemu Bapak Iya, Cornelis betul. untuk menjalin komunikasi Betul. politik. Ya. Ini kan soal dukung waktu tahun 2020. Tapi Ya. pantauan kita juga waktu itu juga Bapak sempat pasang baliho kalau tidak salah ya. Ya. Dan beberapa daftar di partai politik. Bagaimana ceritanya itu Bapak Cornelis? Begitu. Waktu daftar di politik, Iya. ya memang saya serius karena itu tadi arus dukungan itu Arus semakin dukungan, kuat gitu ya. Saya pernah daftar di PDP. Oleh penerima saya waktu itu di PDP luar biasa, hampir 25 wartawan ya. Iya. Termasuk di John Malaysia. John Malaysia itu pernah buat itu video. Video ya. Dan orang yang nonton saya punya video itu 1000-an lebih. Iya. 1000-an lebih. Artinya, saya rame juga orang. Ya. Jadi saya daftar di PDP, daftar Di di Demokrat, daftar di Nasdem. Nasdem. Itu. Walaupun akhirnya saya tidak mendapat pasangan, tapi ya berusaha kita juga realistis. Ya. Karena bukan berdasarkan keinginan kita ini. Gelasku, gelasmu, mari kita bersulang, menunggu senja ataupun menanti pagi. Walau rumah kita tidak cukup menawan, tak masalah, tetaplah berbuat baik. Kau